Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang obesitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusuf Novianti Mara, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Tiara Safitri, saya di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Veronica Yuniarti, saya sebagai penanya pertama. Perkenalkan, nama saya Wendy Istia sebagai penanya kedua. Perkenalkan, nama saya Widya Arianti, penanya ketiga. Perkenalkan, nama saya Tiara Bella Mika sebagai penjawab atau penyangga pertama. Perkenalkan, saya Tika, saya sebagai penanggah kedua. Perkenalkan, nama saya Tirmida Simanjuntak sebagai penyanggah dan penjawab. Perkenalkan, nama saya Valda Purnamasari Siregar sebagai notulen. Baik, setelah memperkenalkan diri, langsung saja kita kepada Tiara Safitri untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Kepada Tiara Safitri, saya persilahkan. Oke, di sini saya sebagai pemateri, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang obesitas. Apa sih obesitas itu? Nah, obesitas adalah kondisi di mana lemak tubuh berada dalam jumlah yang berlebihan. Kondisi ini disebut sebagai penyakit kronik yang bisa diatasi. Obesitas juga berhubungan dengan penyakit-penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup. Obesitas merupakan keadaan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara tinggi dan berat badan akibat kelebihan jaringan lemak dalam tubuh sehingga tubuh terjadi kelebihan berat badan yang melampaui ukuran ideal. Obesitas merupakan penyakit dengan etiologi yang sangat kompleks dan belum sepenuhnya diketahui. Keadaan ini terjadi jika makanan sehari-harinya mengandung energi yang melebihi kebutuhan anak yang bersangkutan. Meskipun gen berperan penting dalam menentukan asupan makanan dan metabolisme energi, gaya hidup dan faktor lingkungan dapat berperan dominan pada banyak orang dengan kejadian obes. Obesitas adalah peningkatan lemak tubuh yang berlebihan. Obesitas disebabkan adanya keseimbangan energi positif sehingga akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dengan keluaran energi sehingga terjadi kelebihan energi yang disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Nah, dampak obesitas itu apa sih? Nah, obesitas yang terjadi pada masa anak ini perlu mendapatkan perhatian. Sebab obes yang timbul pada waktu anak-anak kemudian berlanjut hingga dewasa akan sulit diatasi secara konvensional. Selain itu, kejadian obesitas pada anak tidak hanya menjadi masalah kesehatan di kemudian hari, tetapi juga membawa masalah bagi kehidupan sosial dan emosi yang cukup berarti pada anak. Nah, dampak buruk pada obesitas anak itu jika anak mengalami obesitas tidak segera langsung ditangani dan malah Anda biarkan saja, maka ini akan menimbulkan dampak negatif bagi dirinya. Selanjutnya, obesitas menyebabkan Anda terkena diabetes dan penyakit jantung, kroner dan stroke, apnea tidur, dan kandung empedu. Nah, selanjutnya pencegahan obesitas. Pencegahan obesitas itu seringkan melakukan aktivitas fisik dengan secara berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan yang rendah lemak dan sehat, menjaga berat badan Anda dengan cara yang sehat, konsisten. Faktor yang berhubungan kejadian obesitas pada remaja. Kehadiran serat dalam pola konsumsi makanan memang sangat penting. Makanan tinggi serat sangat baik dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Serat makanan sebenarnya memiliki fungsi penting yang tidak bisa digantikan oleh zat lainnya, yang dapat membantu mencegah terjadinya sembelit.
mencegah wasir, menurunkan berat badan, serta mencegah terjadinya penyakit degeneratif seperti jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterol, kanker usus, dan stroke. Hubungan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada remaja. Tingkat pengeluaran energi tubuh sangat pekat terhadap pengendalian berat tubuh. Pengeluaran energi tergantung dari dua faktor, yaitu tingkat aktivitas dan olahraga. Secara umum, angka metabolisme basal atau tingkat energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi minimal tubuh. Dari kedua faktor tersebut, metabolisme basal memiliki tanggung jawab 2/3 dari pengeluaran energi yang normal. Hubungan teman sebaya dengan kejadian obesitas pada remaja. Teman sebaya dapat mempengaruhi seseorang dalam mengkonsumsi suatu makanan. Pemilihan makanan tidak lagi didasarkan pada kandungan gizi, tetapi sekedar bersosialisasi untuk kesenangan dan supaya tidak kehilangan status. Pengaruh teman sebaya menjadi lebih kuat karena teman sebaya menggantikan orang tua sebagai sumber utama dorongan sosial dan teman sebaya. Oke, sekian dulu sedikit materi obesitas dari saya. Saya lanjutkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiara Sapitri atas penyampaian materinya. Kita beralih ke sesi tanya jawab kepada para pendengar, teman-teman semua, apakah ada pertanyaan? Baik, saya izin bertanya. Apa saja ciri-ciri dari orang yang mengalami obesitas? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada penjawab, silakan menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Bella Mika ingin menjawab pertanyaan dari Veronica Yuniarti. Jadi, ciri-ciri dari orang yang mengalami obesitas, seseorang yang mengalami obesitas umumnya akan menunjukkan gejala-gejala mulai terjadinya sesak nafas, kemudian berlanjut dengan mengalami sulit tidur, punggung dan sendi terasa nyeri, kemudian mudah merasa kelelahan dan hingga ekstrim, padahal tidak melakukan hal yang sangat berat. Nah, terjadi bukan lemak itu sendiri sehingga sulit membuat untuk beraktivitas. Juga orang yang mengalami berkeringat yang mengalami biasanya kemudian kurang aktif. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas jawabannya kepada Veronica. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Untuk yang lain, apa ada yang ingin ditambahkan? Baik, sepertinya tidak ada. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, saya Weni Istia izin bertanya. Bagaimana penyebab langsung dan tidak langsung dari gejala obesitas sehingga gejala tersebut dapat membuat seseorang itu bisa mengalami obesitas? Sekian dari saya, terima kasih. Langsung saja kepada para penjawab untuk menjawab pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tika. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Weni. Faktor yang menyebabkan obesitas secara langsung yaitu adanya genetik. Faktor genetik yaitu faktor keturunan yang berasal dari orang tua. Pengaruh faktor tersebut sebenarnya belum terlalu jelas sebagai penyebab kegemukan. Namun demikian ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa faktor genetik merupakan faktor penguat terjadinya kegemukan. Dan ada juga hormonal pada wanita yang telah mengalami menopause.
menopause, fungsi hormon tiroid di dalam tubuh akan menurun. Oleh karena itu, kemampuan untuk menggunakan energi akan berkurang. Dan juga ada obat-obatan. Saat ini sudah terdapat beberapa obat yang dapat merangsang pusat lapar di dalam tubuh. Dengan demikian, orang yang mengonsumsi obat-obatan tersebut, nafsu makannya akan meningkat. Faktor yang menyebabkan obesitas secara tidak langsung, pengetahuan gizi memegang peranan penting dalam menggunakan pangan dengan baik sehingga dapat mencapai keadaan gizi yang cukup. Baik, terima kasih kepada Tika atas jawabannya. Untuk Weni, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Dan untuk yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, saya ingin menambahkan, penyebab secara langsung juga terdapat dari asupan makanan dan aktivitas fisik. Ketika seseorang makan makanan yang berlebihan dan tidak teratur, kemudian ditambah dengan tidak adanya aktivitas fisik, hanya tidur dan duduk-duduk santai, dan tidak adanya olahraga, akan menyebabkan lemak itu bertumpuk dan berlebihan. Kemudian dari penyebab secara tidak langsung, terdapat dari pengaturan makanan. Ketika seseorang tidak dapat mengatur dan mengontrol apa yang akan ia makan, disitulah terjadi ia makan tanpa batas sehingga berlebihan. Kemudian kebiasaan mengemil, makanan ringan, dan makan pun tergesa-gesa, sehingga menyebabkan efek kurang menguntungkan bagi pencernaan, seperti dapat mengakibatkan rasa lapar kembali, dan juga salah memilih serta mengolah makanan dapat mengakibatkan obesitas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiurmida atas tambahan jawabannya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Perkenalkan, nama saya Widya Arianti, izin bertanya, apa saja contoh intervensi spesifik untuk masalah obesitas ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Widya Arianti. Kepada penjawab, boleh dijawab jawabannya sekarang. Oke, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan oleh Saudari Widya. Intervensi spesifik masalah obesitas merupakan upaya pencegahan atau mengatasi obesitas. Contohnya seperti mengatur pola makan, memilih bahan makanan yang tepat, tidak hanya menghindari junk food, tetapi perlu membiasakan diri terhadap kebiasaan makan, guna untuk memenuhi gizi seimbang sesuai kondisi tubuh. Kemudian olahraga dan aktivitas fisik. Selain mengatur pola makan, cara mengatasi obesitas lainnya adalah mulai rutin berolahraga atau sekedar sering bergerak. Kemudian aktivitas fisik meliputi kegiatan rumah tangga sederhana seperti menyapu, mengepel, atau lebih sering berjalan kaki. Dengan lebih banyak bergerak, tubuh akan membakar lemak dan kalori yang lebih banyak. Baik, terima kasih kepada Tiara Safitri untuk jawabannya. Apakah yang lain ada yang ingin tambahkan? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan. Maka kita sekarang beralih ke sesi yang kedua, yaitu membahas tentang kasus gizi yang terjadi di Indonesia. Untuk kasus yang pertama, saya bacakan. Anak D adalah seorang balita yang mengalami gizi buruk. Ia dirujuk oleh puskesmas untuk dirawat di TFC agar kondisinya cepat membaik. Anak D mempunyai riwayat penyakit terdahulu, yaitu tuberkulosis, sering demam, mual, muntah, nafsu makan anak rendah, dan hasil recall menunjukkan asupan energi indeks kuat. Anak D diketahui berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ayahnya seorang buruh pabrik dan kini sudah tidak bekerja lagi karena wabah COVID-19. Ibunya bekerja sebagai tukang cuci dengan penghasilan 30.000 per hari. Keluarga D tinggal di sebuah rumah yang berukuran 2 kali 2 meter.
hanya berdindingan kayu dan beratapkan daun kelapa. Belum memiliki toilet sendiri dan masih menggunakan toilet umum yang ada di dekat rumahnya. Dari kasus yang disampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Baik, di sini saya izin bertanya, saya Weni Istia. Di sini saya ingin bertanya, faktor langsungnya dari penyebab kasus tersebut. Terima kasih. Silakan kepada penjawab untuk menjawab pertanyaan dari Weni. Baiklah, perkenalkan nama saya Tika. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Weni. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kasus 1. Nomor 1, penyebab langsungnya itu ada asupan zat gizi dan infeksi yang dialami anak tersebut karena mengidap tuberkulosis. Penyebab tidak langsungnya itu ketersediaan pangan rumah tangga yang tidak mencukupi karena kondisi ekonomi dan akar masalahnya karena krisis ekonomi yang dialami oleh kekurangan tersebut, di mana mereka kurang mampu dalam mencukupi bahan pangan untuk dikonsumsi. Dan jawaban nomor 2, meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, menciptakan sanitasi lingkungan yang baik, melakukan pola makanan yang baik. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Tika. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin menyanggah, menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada, jadi saya lanjutkan ke kasus yang kedua. Tuan S adalah kepala desa X. Dia diminta oleh kepala camat untuk menganalisis permasalahan gizi yang ada di wilayah kerjanya. Hasil dari pemantau status gizi dari desa X terlihat bahwa balita stunting memiliki persentase terbesar, yaitu sebesar 25%. Tuan S mendatangi beberapa instansi pemerintahan untuk melengkapi data yang berhubungan dengan pemecahan tersebut. Selain itu, Tuan S juga meninjau langsung ke masyarakat untuk melihat keadaan yang sesungguhnya. Berdasarkan data-data yang telah Tuan S kumpulkan, ia mengetahui bahwa A. Tingkat kemiskinan tinggi hingga daya beli masyarakat rendah yang menyebabkan balita kekurangan asupan energi dan protein. B. Pendidikan ibu rendah sehingga minimnya pola asuh yang baik, terutama pemberian ASI dan makanan pendamping ASI. C. Air sanitasi dan higien yang buruk meningkatkan penularan berbagai penyakit seperti diare. D. Layanan kesehatan kurang memadai seperti jarak puskesmas jauh dari pemukiman warga dan belum adanya posyandu di daerah tersebut. Dari kasus yang telah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Widya Arianti, ingin bertanya. Jelaskan faktor penyebab langsung dan faktor tak langsung hingga akan masalah penyebab masalah gizi berdasarkan kerangka konsep UNICEF. Dan yang kedua, tentukan intervensi spesifik dan sensitif yang dapat dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Widya Arianti atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada penjawab untuk menjawab pertanyaan dari Widya Arianti. Baiklah, saya Tiara Belemika ingin menjawab pertanyaan dari Widya. Kasus 2 yang pertama, penyebab langsung kurangnya asupan energi dan protein pada balita dan penularan penyakit. Penyebab tak langsung, tingginya tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu yang rendah, dan layanan kesehatan yang kurang memadai. Jawaban yang kedua, meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, memberikan sosialisasi, pengetahuan tentang pola makan dan sanitasi kepada para ibu, menciptakan sanitasi lingkungan yang baik, melakukan pola makan yang baik, memberikan imunisasi lengkap, mendorong pemberian ASI didampingi MPASI, serta menyediakan dan memastikan akses pada air bersih. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiara Bella Monika atas jawabannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan. Jadi setelah kita membahas materi dan diskusi kasus, kita masuk ke sesi ketiga, yaitu penyampaian notulensi dari bahasan kita hari ini. Kepada
Valda, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mengenai diskusi yang telah kita bahas mengenai obesitas, dapat disimpulkan bahwa obesitas adalah kondisi tubuh di mana lemak tubuh berada dalam jumlah yang berlebihan, dengan menunjukkan ketidakseimbangan antara tinggi badan dan berat badan akibat kelebihan lemak tubuh, sehingga terjadinya kelebihan berat badan melampaui ukuran ideal atau ukuran yang seharusnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Obesitas dapat terjadi itu karena disebabkan oleh adanya dua faktor penyebab. Yang pertama itu ada penyebab langsung dan yang kedua ada penyebab tidak langsung. Penyebab langsung itu terdiri dari genetik, yaitu faktor keturunan, kemudian ada hormonal, ada obat-obatan, dan yang paling penting ialah asupan makanan dan aktivitas fisik, yaitu obesitas dapat terjadi ketika terjadinya ketidakseimbangan antara asupan makanan yang diterima dengan aktivitas yang dilakukan. Sedangkan untuk penyebab tidak langsungnya, yang pertama itu ada pengetahuan gizi. Pengetahuan gizi itu dilihat dari pemahaman seseorang yang baik tentang gizi seimbang. Dan yang kedua itu adalah pengaturan makanan, yaitu bagaimana seseorang dalam mengatur makanan yang dikonsumsi atau pola makan yang dilaksanakan atau yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keadaan lemak tubuh yang menumpuk di dalam tubuh, maka ditandai dengan ciri-ciri seseorang mengalami obesitas, yaitu mulai adanya gejala seperti sesak nafas. Setelah sesak nafas, maka seseorang akan mulai mengalami gejala sulit tidur. Selanjutnya, punggung dan sendi terasa nyeri, mudah merasa kelelahan, keringat yang berlebihan, serta sulit untuk melakukan aktivitas. Namun, obesitas hampir dapat dialami oleh semua orang, baik itu dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga lansia. Namun, obesitas bukanlah suatu masalah gizi yang tidak dapat diatasi atau tidak dapat dicegah. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan itu seperti mengatur pola makan, memilih makanan yang tepat dan sehat, melakukan olahraga, karena dengan melakukan aktivitas atau olahraga, maka olahraga tersebut dapat membakar lemak dan kalori yang lebih banyak. Dan itu harus diatasi karena jika tidak, maka obesitas akan mengalami dampaknya, yaitu dengan mengalami penyakit yang baru seperti munculnya penyakit diabetes, jantung koroner, dan juga stroke. Selain membahas tentang obesitas, mengenai bahan diskusi tentang kasus lainnya, dapat disimpulkan bahwa masalah gizi terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor makanan atau asupan yang dikonsumsi, tetapi tingkat ekonomi juga menjadi masalah seseorang dapat menimbulkan masalah gizi, karena tingkat ekonomi itu tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi asupan gizi yang dikonsumsi. Dengan demikian, dengan membahas diskusi pada hari ini, penting bagi kita untuk selalu menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Sekian dan terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Valda atas penyampaian notulensinya dari diskusi kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menjadi bagian dalam diskusi ini. Saya Yosefa Novianti Mara sebagai moderator akan mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam diskusi ini, dan terima kasih.